Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fathanah Musyafa dengan NIM 2210802039. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai lateral thinking dan linear thinking. Dalam kehidupan sehari-hari pasti kita akan mengalami atau menghadapi berbagai masalah, baik masalah yang rumit maupun yang mudah. Nah, dalam ini terdapat dua hal pendekatan umum yang dapat atau untuk menyelesaikan masalah, yaitu lateral thinking dan linear thinking. Nah, kedua cara ini sama-sama penting tergantung konteks dan tujuannya. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu apa sih linear thinking itu? Linear thinking atau berpikir secara linear adalah proses berpikir logis dan berurutan. Nah, fokus dari linear thinking ini yaitu fokus pada hubungan sebab dan akibat atau langkah demi langkah secara sistematis. Selanjutnya apa sih ciri-ciri dari linear thinking itu? Yang pertama yaitu mengikuti alur yang logis. Yang kedua, fokus pada solusi yang paling masuk akal. Yang ketiga yaitu menganalisis data dengan cara konvensional. Nah, linear thinking ini cocok untuk apa aja sih? Nah, linear thinking ini cocok untuk yang pertama, analisis keuangan. Yang kedua, perencanaan jangka panjang. Yang ketiga yaitu perencanaan teknis dan ilmiah. Selanjutnya, apa sih lateral thinking itu? Lateral thinking atau berpikir menyamping, yaitu adalah proses berpikir secara kreatif dan dengan keluar dari pola umum atau keluar dari zona nyaman. Nah, lateral thinking ini dicetuskan oleh seorang yang bernama Edward de Bono. Nah, lateral thinking ini yaitu fokus untuk mencari solusi dari sudut pandang yang baru dan tidak biasa. Selanjutnya yaitu apa sih ciri-ciri dari lateral thinking itu? Yang pertama yaitu menggunakan kreativitas dan intuisi. Yang kedua yaitu tidak terpaku pada logika biasa. Yang ketiga yaitu menemukan solusi dari arah yang tak terduga. Nah, terus lateral thinking ini cocok dengan apa sih? Nah, lateral thinking ini cocok untuk yang pertama, untuk inovasi produk. Yang kedua yaitu pemasaran yang kreatif. Dan yang ketiga yaitu untuk menyelesaikan masalah kompleks yang buntu secara logis. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu perbandingan singkat antara linear thinking dan lateral thinking. Yang pertama yaitu dari segi pola. Linear thinking ini logis berurutan, sedangkan lateral thinking ini kreatif dan menyamping. Selanjutnya dari aspek fokus. Nah, linear thinking ini berfokus terhadap solusi terbaik secara logika, sedangkan lateral thinking ini solusi alternatif dan unik yang bisa dilakukan. Selanjutnya aspek yang ketiga yaitu aspek proses. Nah, proses dari linear thinking itu langkah demi langkah atau step by step, sedangkan lateral thinking ini berupa lompatan ide. Selanjutnya dari segi kecocokan. Nah, linear thinking ini cocok untuk analisis keputusan rutin, sedangkan lateral thinking ini cocok untuk inovasi atau ide-ide baru. Selanjutnya contoh kasus. Yang pertama yaitu contoh kasus mengenai linear thinking. Masalah dalam penjualan menurun. Nah, solusi yang akan dihadapi yaitu tambah promosi, tambah diskon,
evaluasi pemasaran yang telah dilakukan. Selanjutnya contoh kasus lateral thinking. Misal penjualan menurun juga. Nah, solusi yaitu cara pelanggan berinteraksi dengan produk. Contohnya yaitu buka pop-up store, kolaborasi dengan influencer, buat tantangan viral. Terus kapan sih kita menggunakan lateral thinking dan linear thinking? Pertama yaitu linear thinking. Nah, linear thinking ini digunakan saat masalah butuh akurasi atau logika dan data yang kuat. Sedangkan lateral thinking ini saat butuh terobosan baru atau ide out of the box. Nah, walaupun demikian, agar kita mendapatkan solusi terbaik, kita bisa menggabungkan keduanya di dalam proses merencanakan sesuatu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.